Everybody wants something. Middle finger in the air, no fist pump. And me, Sean Wiz, got this bitch jumping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramona. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar fungsi pengawasan. Satu, mengapa fungsi pengawasan diperlukan? Fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah apa yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya atau tidak. Jika tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya, maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Nah, ada beberapa pengertian pengawasan telah dikemukakan oleh banyak penulis di bidang manajemen, diantaranya oleh Semerhon 2002, Stoner, Freeman, dan Gilbert, serta Mockler. Nah, menurut Semerhon 2002 mendefinisikan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert 2000, pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa segala aktivitas yang terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Menurut Mockler, dalam Stoner, Freeman, dan Gilbert 2000, fungsi pengawasan dalam manajemen adalah upaya sistematis dalam menetapkan standar kinerja dan berbagai tujuan yang direncanakan. Mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan antara kinerja yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya. Menentukan apakah terdapat penyimpanan dan tingkat signifikan dari setiap penyimpangan tersebut, dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh sumber daya perusahaan dipergunakan secara efektif dan efisien. Menurut Mockler, menguraikan bahwa pada intinya pengawasan tidak hanya bersifat untuk menilai apakah sesuatu itu berjalan ataukah tidak, akan tetapi termasuk tindakan koreksi yang mungkin diperlukan maupun penentuan sekaligus penyesuaian standar yang terkait dengan pencapaian tujuan dari waktu ke waktu. Perkenalkan, nama saya Yulia Fitri. Saya akan menyampaikan materi dari tujuan dari fungsi pengawasan dan langkah-langkah dalam proses pengawasan. Yang pertama yaitu tujuan dari fungsi pengawasan. Nah, tujuan dari fungsi pengawasan ini menurut Griffin 2000 menjelaskan bahwa terdapat 4 tujuan dari fungsi pengawasan. Yang pertama yaitu adaptasi lingkungan. Adaptasi lingkungan dilakukan tujuannya agar perusahaan dapat terus beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di lingkungan perusahaan, baik lingkungan yang bersifat internal maupun lingkungan yang bersifat eksternal. Contohnya itu sebuah perusahaan manufaktur memproduksi peralatan elektronik. Perusahaan ini melakukan penelitian dan pengembangan secara rutin untuk terus mengembangkan produk-produknya. Perusahaan juga mengikuti berbagai pameran teknologi untuk mengetahui perkembangan teknologi baru itu seperti apa. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat terus bersaing dengan perusahaan lain yang juga memproduksi peralatan elektronik. Tindakan yang dapat dilakukan perusahaan untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan, yaitu perusahaan dapat mengubah strategi produksinya agar lebih efisien dan efektif. Misalnya, sebuah perusahaan manufaktur dapat menggunakan teknologi baru untuk meningkatkan produktivitasnya. Yang kedua yaitu meminimumkan kegagalan. Ketika perusahaan melakukan kegiatan produksi misalnya, perusahaan berharap agar kegagalan seminimal mungkin. Contohnya itu sebuah perusahaan teknologi meluncurkan produk baru, tetapi produk tersebut tidak diterima dengan baik oleh pasar. Perusahaan melakukan investigasi dan menemukan bahwa penyebab kegagalannya adalah karena produk tersebut tidak memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, perusahaan kemudian melakukan perubahan pada produk tersebut, dan produk tersebut akhirnya diterima dengan baik oleh pasar. Nah, upaya apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut? Yaitu dengan melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan pelanggannya itu seperti apa. Yang kedua, mengubah desain produknya agar memenuhi kebutuhan si pelanggan. Yang ketiga itu melakukan perbaikan pada proses produksi untuk meningkatkan kualitas produknya itu seperti apa.
Yang ketiga yaitu ada meminimumkan biaya. Contohnya itu seperti perusahaan jasa dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan produktivitas karyawan. Misalnya itu, perusahaan dapat menyediakan perangkat lunak yang dapat membantu karyawan untuk mengelola jadwal, berkomunikasi dengan klien, dan menyelesaikan tugas-tugas. Hal ini dapat membantu untuk mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan kepuasan karyawannya. Keempat yaitu antisipasi kompleksitas organisasi. Contohnya itu adalah sebuah perusahaan manufaktur yang memproduksi berbagai macam produk. Nah, perusahaan ini memiliki jumlah karyawan yang banyak dan cakupan wilayah operasi yang luas. Untuk mengantisipasi kompleksitas organisasi ini, PT ini menerapkan struktur organisasi divisional. Perusahaan ini membagi organisasi menjadi beberapa divisi, yaitu divisi produksi, divisi pemasaran, divisi keuangan, dan divisi sumber daya manusia. Setiap divisi ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang spesifik, sehingga kompleksitas organisasi dapat dikelola dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam proses pengawasan. Yang pertama yaitu penetapan standar dan metode penilaian kerja. Idealnya, tujuan yang ingin dicapai organisasi bisnis atau perusahaan sebaiknya ditetapkan dengan jelas dan lengkap pada saat perencanaan dilakukan. Lengkap di sini berarti bahwa penetapan standar sebaiknya juga dilakukan pada saat perencanaan dilakukan. Nah, yang kedua itu ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini upaya untuk membandingkan kinerja yang dicapai dengan tujuan dan standar yang telah ditetapkan. Penilaian kinerja merupakan sebuah proses yang berkelanjutan dan terus-menerus. Yang ketiga itu ada membandingkan kinerja dengan standar, yaitu setelah kita menetapkan bahwa yang akan kita nilai adalah tingkat penjualan setiap 1 tahun sekali oleh manajer penjualan, maka pada tahap ini manajer penjualan akan melakukan perbandingan dari apa yang diperoleh di bagian penjualan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang keempat itu melakukan tindakan koreksi jika terdapat masalah dari tahap sebelumnya. Melalui perbandingan antara kinerja dengan standar, kita dapat mendapatkan informasi dari proses pengawasan. Yang kita lakukan bahwa kinerja berada di atas standar, sama dengan standar, atau di bawah standar. Ketika kinerja berada di bawah standar, berarti perusahaan ini mendapatkan masalah. Oleh karena perusahaan kemudian perlu melakukan pengendalian, yaitu mencari jawaban mengapa masalah tersebut terjadi, yaitu ketika kinerja kita di bawah standar, lalu kemudian perusahaan melakukan berbagai tindakan untuk mengoreksi masalah tersebut. Nama saya M. Fikir Sandi akan menjelaskan beberapa materi, diantaranya yaitu yang pertama, beberapa gejala yang memerlukan pengawasan dan pengendalian. Yang kedua, pengawasan berdasarkan proses kegiatan. Yang ketiga yaitu pengawasan internal dan eksternal. Baik, saya akan menjelaskan beberapa gejala yang memerlukan pengawasan dan pengendalian. Di antara beberapa gejala yang biasanya menunjukkan perlu adanya kontrol atau pengawasan dan pengendalian perusahaan, sebagaimana diterangkan oleh Kreitner tahun 1992, yaitu A. Terjadi penurunan pendapatan atau profit, namun tidak begitu jelas faktor penyebabnya. B. Penurunan kualitas pelayanan, teridentifikasi dari adanya keluhan pelanggan. C. Ketidakpuasan pegawai, teridentifikasi dari adanya keluhan pegawai, produktivitas kerja yang menurun, dan lain sebagainya. D. Berkurangnya kas perusahaan. E. Banyaknya pegawai atau pekerja yang menganggur. F. Tidak terorganisasinya setiap pekerjaan dengan baik. G. Biaya yang melebihi anggaran. H. Adanya pengamburan dan inefisiensi. Beberapa gejala di atas dan juga berbagai gejala lainnya dapat membantu perusahaan untuk mengenali bahwa terdapat masalah dalam kegiatan perusahaan yang memerlukan tindak lanjut guna dilakukan perbaikan.
Selanjutnya yaitu fungsi pengawasan dalam praktik. Yang pertama yang saya jelaskan yaitu pengawasan berdasarkan proses kegiatan. Terdapat 3 jenis fungsi pengawasan yang pada umumnya dilakukan manajemen di organisasi, terutama yang terkait dengan faktor waktu dalam menjalankan fungsi pengawasan, yaitu pengawasan awal, feed forward controlling, pengawasan proses, concurrent controlling, dan pengawasan akhir, feedback controlling. Yang pertama saya jelaskan yaitu pengawasan awal. Biasa dilakukan untuk memastikan apakah seluruh faktor input produksi telah sesuai dengan standar ataukah tidak, kualitas dan kuantitas bahan baku, kualifikasi tenaga kerja yang akan ditugaskan, kesiapan mesin dan lain sebagainya adalah sebagian dari contoh pengawasan awal. Selanjutnya yaitu pengawasan proses. Merupakan pengawasan yang dilakukan pada saat sebuah proses tengah berlangsung. Ketika seluruh faktor input produksi telah sesuai dengan standar, maka pengawasan proses pada dasarnya dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh pengerjaan organisasi dijalankan sesuai dengan rencana dan prosedur kerja yang telah ditetapkan, serta memastikan bahwa seluruh perangkat pendukung berjalan sebagaimana mestinya. Selanjutnya yaitu pengawasan akhir. Merupakan pengawasan yang dilakukan pada saat akhir proses pengerjaan sesuatu, yaitu untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh pada saat pengerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan di awal dan proses yang telah dikerjakan. Poin selanjutnya yaitu pengawasan internal dan eksternal. Yang pertama yaitu pengawasan internal. Adalah pengawasan yang dilakukan secara mandiri oleh setiap pekerja terhadap tugas yang dibebankan terhadapnya. Yang kedua yaitu pengawasan eksternal. Adalah pengawasan yang dilakukan setiap seseorang atau bagian oleh orang lain atau oleh bagian di luar bagian yang diawasi. Biasanya bagian yang lebih tinggi. Umumnya jika kita menghubungkan dengan teori X dan Y dari McGregor sebagaimana yang telah diterangkan di bab lain sebelum ini, mereka yang bertipe X cenderung perlu diawasi secara eksternal. Sedangkan yang bertipe Y cenderung perlu diawasi secara internal. Baiklah, saya Febri Yolanda akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang pengawasan berdasarkan fungsi operasional dalam manajemen. Yaitu terbagi yang pertama, pengawasan di bagian SDM. Pengawasan di bagian SDM dilakukan untuk yang pertama, yaitu memastikan bahwa seluruh SDM yang dimiliki oleh perusahaan bekerja sesuai dengan tugas yang telah diberikan kepada mereka, sesuai dengan job description. Yang kedua yaitu memastikan bahwa kompensasi serta manfaat yang diberikan kepada SDM perusahaan sesuai dengan aturan yang berlaku dan memenuhi harapan mereka. Dan yang ketiga, memastikan bahwa SDM perusahaan memperoleh kesempatan untuk melakukan pengembangan diri mereka sehingga produktivitasnya dapat ditingkatkan. Bagian yang kedua yaitu pengawasan di bagian informasi. Pengawasan di bagian informasi ini bertugas untuk memastikan apakah setiap informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan setiap saat dapat tersedia atau tidak. Contohnya itu penggunaan teknologi komputer dan teknologi informasi seperti telepon, smartphone, email, jaringan internet, radio, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu ada pengawasan di bagian keuangan. Bagian keuangan ini salah satu bagian yang sangat penting dalam kegiatan perusahaan. Bagian keuangan adalah kegiatan yang menyangkut penyediaan sumber-sumber dana perusahaan dan kegiatan-kegiatan yang menyangkut alokasi dari dana-dana tersebut. Selanjutnya yaitu ada pengawasan di bagian pemasaran. Kegiatan ini sebagaimana dikemukakan oleh Berkowitz
pada dasarnya menyangkut bagaimana perusahaan mampu mengidentifikasi apa sebenarnya yang diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan atau konsumen, dan dengan cara bagaimana perusahaan dapat memuaskan pelanggan tersebut. Selanjutnya yaitu ada pengawasan di bagian operasi atau produksi. Ini yaitu mencakup kegiatan mendesain, mengoperasikan, hingga mengawasi apakah sistem produksi mampu menghasilkan barang atau jasa tertentu atau tidak dari berbagai faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu. Materi selanjutnya yaitu mempertahankan fungsi pengawasan. Secara garis besar, Dassler mengemukakan bahwa terdapat dua pendekatan dalam mempertahankan fungsi pengawasan. Yang pertama yaitu sistem pengawasan tradisional, dan yang kedua adalah sistem pengawasan berdasarkan komitmen. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang sistem pengawasan tradisional. Sistem ini yaitu sistem yang mempertahankan fungsi pengawasan melalui prosedur dan kegiatan yang melibatkan penentuan standar dan berbagai upaya untuk mencapai standar tersebut. Jadi jika standar itu tercapai, maka kinerja tercapai dengan syarat baik. Sebaliknya, jika standar tidak tercapai, maka kinerja dianggap tidak tercapai dengan baik. Sistem ini melibatkan kegiatan monitoring yang bersifat eksternal ya teman-teman, yaitu seperti kinerja pegawai yang diawasi langsung oleh manajer atau atasan mereka. Terus juga kinerja keuangan diawasi oleh orang-orang yang berada di luar bagian keuangan, yang tugasnya tuh untuk melakukan pengawasan dan penilaian terhadap kinerja keuangan. Terus yang kedua yaitu ada sistem pengawasan berdasarkan komitmen. Sistem ini sangat berbeda dengan pengawasan tradisional ya teman-teman. Dia lebih menekankan ke sisi internal daripada eksternal. Sistem ini itu mendasarkan kepada kesadaran diri setiap individu atau pekerja akan apa yang terbaik yang seharusnya ditujukan oleh mereka dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Contoh dalam pengawasannya ini yaitu pengawasannya lebih ditekankan pada faktor internal dari setiap individu pekerja. Terus juga introspeksi diri mendominan dalam menjalankan fungsi pengawasan. Baiklah, sekian dari presentasi kami kelompok 1. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.